Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzani Allahu ayyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, bertemakan tentang membahas ekonomi Islam, tentunya bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga hari kiamat nanti. Nah, mengikuti salam a'azani Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala langsung dari kediaman beliau di Kota Bogor, Jawa Barat. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Dan sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Khair lah, barik fiik. Alhamdulillah, Mufiq Barakallahu, Ustadz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti selama azani Allah wa ayakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor kode area Jakarta di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Nah, Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Silakan. Pertanyaan pertama dari Ahmad Taufik di Jakarta Timur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Salam. Saya menukar uang di bank senilai misal 3 juta. Uang tersebut saya transfer ke bank via debit. Kemudian bank juga memberikan uang cashnya secara langsung senilai 3 juta rupiah tanpa ada selisih. Namun ketika saya cek mutasi di M-Banking, ternyata ada tambahan biaya administrasi dalam kurung akun yang berbeda atas transaksi penukaran uang tersebut senilai 2.500 rupiah. Lalu bagaimana hukumnya, Ustadz? Apakah ini termasuk transaksi riba? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ulangi kasusnya seperti apa? Jadi ada dia menukar uang di bank senilai 3 juta, Ustadz. Uang tersebut ditransfer ke bank via debit. Kemudian bank juga memberi uang cash ke beliau ini secara langsung senilai jumlah tertentu itu. Namun ketika saya cek mutasi di M-Banking, ternyata ada tambahan biaya administrasi senilai 2.500, Ustadz. Apakah itu termasuk riba, Ustadz, tambahannya, Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Dia menukar, pertanyaannya seseorang menukar uang dengan mata uang yang sama. Nah, menukar uang di bank senilai 3 juta, saya transfer via bank via debit, Ustadz. Kemudian bank juga memberikan uang cash. Dia dua-duanya sama-sama rupiah. Iya, sama-sama rupiah, Ustadz. Dia menyerahkannya dalam bentuk debit.
Nah, Ustaz. Debit. ke bank yang sama atau bank yang berbeda? Di sini tidak disebutkan sih Ustaz. Hanya disebutkan bank saja. Terus yang dipotongnya berapa? Di sini ada transaksi penukaran uang tersebut Rp2.500, Ustaz. Ada tambahan biaya administrasi katanya. Penukaran uang, ada transaksi debit. Biaya administrasi Ustaz, akun yang berbeda. Atas transaksi penukaran uang tersebut senilai 2.500 katanya, ada tambahan biaya adminnya. Saya nggak bisa paham. Tidak terbayang oleh saya, Mas. Bukan nggak paham, tapi tidak terbayang. Kalau tidak terbayang, khawatir nanti hukumnya tidak benar. Karena al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Ya. Kalau bisa beliau online langsung, mungkin saya akan lebih paham. Bisa kita jawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Dan kita pertanyaan berikutnya dari Sandi Alamsyah di Kota Depok, Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana setiap tahunnya menjadi panitia pembagian sembako yang diadakan koperasi untuk para anggotanya. Koperasi tersebut di tempat Ana bekerja, koperasi tersebut dalam melakukan simpan pinjam ada unsur ribawinya, Ustaz. Ana di sini bukan termasuk anggota koperasi. Yang ingin Ana tanyakan, insentif yang Ana dapatkan dari panitia tersebut, Ustaz, halal atau haram ya, Ustaz? Dan kalau misalkan haram, Ana harus apakan uang tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. So, dapat upah membagikan sembako kepada anggota koperasi simpan pinjam yang ada tambahan ribanya. Tapi dia dapatkan uang atas imbalan pekerjaannya, yaitu mendistribusikan sembako. Begitukah? Nah, Ustaz. Tidak ada masalah. Ya, Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan pertama via telepon di kesempatan kali ini. Silakan. Assalamualaikum Fatul TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bapak An di Jakarta. Silakan Bapak An. Maaf Ustaz, mau bertanya, apakah pendapatan sebagai ojek online itu haram, Ustaz? Baik. Cukup itu aja Bapak An. Yang membuat Anda ragu Bapak? Iya, nggak ditutup dulu. Ya. Nah, Ustaz. Cukup Bapak An? Iya. Baik ya. Barakallahu fikum sudah menelpon di Fatul TV. Terima kasih. Ya. Hukum asal segala pekerjaan untuk mendapatkan imbalan dari jasa yang dia berikan adalah halal bila terpenuhi rukun syarat transaksi. Ya, rukun transaksinya ada 2 orang yang berakad, ada objek akad. Di sini ada 2 orang yang berakad, yaitu pemberi jasa, kemudian pengguna jasa atau pembeli jasa. Dan sini adalah umpamanya menggunakan jasa ojek tersebut, ojek online tersebut. Kemudian ada ma'qud alaih, objeknya, objek sewanya, yaitu imbalan yang jelas dari salah satu pihak, dan dari pihak lain adalah pekerjaan yang jelas, mengantarkan ke tempat X dan seterusnya. Itu semuanya jelas. Ya. Maka dan jasanya yang diberikan adalah jasa yang halal. Mengantarkan orang ke tempat yang halal, hukum asalnya adalah halal. Ya. Maka bila terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada hal yang mengandung unsur yang diharamkan, hukum asalnya adalah boleh. Ya. Wallahu a'lam.
Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Aan di Jakarta, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon kedua. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Cahyo di Jakarta. Silakan Ibu Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz selalu Allahumma amin. mau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, apakah skema bagi hasil di mana bagi hasilnya itu dibagi dulu kan sebelum dibagi modal itu boleh Ustaz? Soalnya ini saya bertanya di salah satu SCF Syariah di mana skema bagi hasilnya itu adalah jadi bulan 1 sampai 3 dia bagi untung dulu, bagi hasil, lalu bulan terakhir baru bagi modal. Karena dia dikatakan oleh salah satu ustadz bahwa jika keuntungannya itu pasti atau udah pasti tahu, maka boleh bagi untung dulu, boleh bagi hasil dulu baru bagi modal. Karena dia ini perusahaannya logistik telur Ustadz. Jadi dia udah tahu PO-nya ini udah pasti. Jadi dia udah bisa hitung bahwa proyek dia ini kemungkinan untung gitu Ustadz. Apakah boleh skema? Jadi pasti kemudian kemungkinan. Afwan Ustadz, suaranya kurang terdengar. Iya. Bisa diulang Ustaz? Ibu mengatakan pasti untung, tapi kemudian Ibu mengatakan lagi kemungkinan untung. Kalau pasti bukan kemungkinan. Iya, bisa didengar Ibu Cahyo? Kurang Ustadz, sebentar saya coba dengar lewat YouTube. Kata Ustadz kemungkinan ya Ibu ya tadi ya? Iya, kemungkinan Ustadz. Kemungkinan untung. Terus pertanyaannya apa? Nah Ustadz, bisa diulang Ustadz, agak terputus suaranya Ustadz, kata Allah. Pertanyaannya apa? Apakah boleh bagi hasil dulu baru bagi modal Ustadz dalam skema investasi akad sukuk musyarakah? Sukuk musyarakah atau apa? Atau kerjasama musyarakah? Sukuk musyarakah Ustadz. Yang menerbitkan sukuk musyarakah siapa? Yang apa Ustadz? Yang menerbitkannya siapa? Dari security crowdfunding Ustadz. Seperti crowdfunding menerbitkan sukuk musyarakah. Ya. Terus Terhadap perusahaan. Anda dapat Perusahaan A ini. Kemudian Anda dapat lalu ada skema bagi hasilnya di mana bulan 1 sampai bulan 3 dituliskannya bagi hasil. Lalu bulan keempat baru bagi modal gitu Ustadz. Balik modalnya. lalu dikembalikan modal. Iya, Ustadz. Apakah boleh? Karena saya dengar. Kalau ternyata akhirnya rugi, itu modal kembali penuh atau bagaimana? Di prospektusnya sih saya kurang baca sih Ustadz kalau itu. Baik. Ya, wallahu alam. Yang penting bukan masalah dibagikannya kapan. Yang penting adalah tanggung jawabnya, bahwasanya kalau dia ambil laba di awal, padahal modal belum kembali dan pun proyeknya belum selesai, ya berarti dia bisa jadi makan modal. Karena usaha belum ada laba, usaha masih berjalan. Kalau berjalan di bulan pertama biasanya belum ada laba. Belum ada laba, kemudian dia berikan laba kepada Anda, dia bukan memberikan laba, dia memberikan uang Anda. Jika nanti akan diakumulasikan di akhir. Bila tidak akan diakumulasikan di akhir, berarti dia jamin laba Anda. Walaupun ternyata nanti realisasinya di akhir proyek ternyata ada kerugian. Atau di akhir proyek ternyata keuntungan yang terrealisasi tidak seperti yang diproyeksikan di awal.
Ya, makanya tidak ada bagi laba sebelum terjadinya tandid hukmi hakiki atau tandid hukmi. Tandid hakiki itu adalah likuidasi secara real, dijual semua aset perusahaan, aset yang dikerjasamakan, dapat uang, maka dilihat berapa dapat semuanya dan dikeluarkan modal masing-masing. Kemudian bila ada selisih, itu yang dibagi sesuai dengan kesepakatan persentase di awal. Atau tandid hukmi. Tandid hukmi itu artinya di atas kertas sudah pisah, tapi barang tidak dilikuidasi, tidak dijual. Sudah pisah dan dihitung dengan nilai saat itu. Dan ternyata ya dari modal 1 miliar sekarang menjadi 1,9 miliar. Berarti di atas kertas ada keuntungan 100 juta. Ini sudah bisa dibagi. Ditutup, kemudian periode pertama tadi. Kemudian bila ingin dilanjutkan kembali, disepakati bersama lagi, periode pertama mudharabah sudah selesai, kemudian kita lanjutkan kembali. Tapi kalau bentuknya sukuk, ya tentu tidak bisa kita lanjutkan kembali. Berakhir masanya, sukuknya berakhir. Ya, maka tidak ada yang bagi modalnya di awal. Kalau bagi modalnya di awal berdasarkan proyeksi ternyata tidak terrealisasi, berarti namanya riba. Nah. Baik, cukup Ibu Cahaya, cukup jelas jawaban dari Ustadz. Cukup, jazakallah khair Ustaz. Baik, terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Jazakillah khairan wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pertanyaan, kita angkat pertanyaan berikutnya masih dari website Ustadz. Berikutnya dari Astutik di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ana seorang pengabdian di salah satu pondok pesantren. Lalu ada santri yang dikeluarkan dan barang-barang yang tertinggal. Di sini Ana bawakan saat pulang, saat Ana bertemu dengan ibunya untuk mengasih barang tersebut. Ibunya ini memberi Ana bingkisan Ustaz, semacam makanan buah-buahan. Ana sudah menolak untuk menerima buah tersebut karena khawatir ini termasuk hadiyatul umal. Namun ibu tersebut tetap memaksa buah makanan tersebut untuk Ana. Lalu bagaimana hukumnya Ustadz ya? Apakah termasuk ini hadiyatul umal Ustadz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Hadiyatul umal wallahu alam. Kasusnya hadiyatul umal betul dilarang dalam syariat. Tetapi kasus Anda amil atau pengabdian? Di sini pengabdian ada gaji kah atau tidak? Dan itu bagian dari pekerjaan Anda kah atau tidak? Ya. Karena di sebagian sekolah pesantren yang khidmah tidak dapat gaji. Ya, kalau tidak dapat gaji berarti bukan karyawan dia. Itu akadnya tabarru. Akad tabarru ya bukan akad ijarah. Anda bukan amil di situ. Tapi Anda relawan. Kalau dalam bahasa hukumnya atau volunteer. Sebagai tenaga relawan di sebuah pesantren selama 1 tahun waktu. Masya Allah. Ya. Andai kemudian Anda dapat gaji. Jawabannya, apakah ini bagian dari pekerjaan Anda atau tidak untuk mengantarkannya? Kan tidak. Ya. Hanya ide Anda untuk berbuat baik kepada santri tadi. Ya. Kalau itu adalah atas perintah pihak pesantren dan yang menggaji Anda, maka betul tidak boleh. Itu harus Anda serahkan hadiah buah-buahannya kepada pihak yayasan pesantren. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah, nah Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Astutik di Semarang, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Yasir di Riau, Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
Ana seorang guru di sekolah Islam terpadu, sekolah swasta. Di tempat Ana, anak-anak membayar SPP, kemudian tahun sekolah kami, bulan Ramadan sebelum hari raya, sekolah menyebarkan proposal untuk mencari THR guru kepada wali murid melalui komite sekolah. Apakah diperbolehkan hal-hal seperti ini ya Ustadz? Ataukah boleh guru meminta THR di luar SPP? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Pada orang tua murid, Nah, Ustadz, minta THR. wallahu a'lam. Itu namanya masuk bagian meminta-minta. Ya. Mana orang tua mana pihak pesantren sekolah, yayasan meminta kepada orang tua. Ya. Tapi kalau pihak yayasan memberitahukan saja yang ingin ikut infak, dana terbuka, tidak ada masalah. Tapi berikan selebaran khusus THR, termasuk yang minta-minta. Ya, harusnya pihak pesantren kalau memang tidak ada anggaran untuk hal tersebut dari perhitungan di awal budget untuk itu, jangan dimasukkan item itu. Tinggal sampaikan kepada pihak guru ya hal tersebut. Ya. Bisa. Jazakallahu atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Mukaromah di Kota Magelang, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ada teman saya, seorang janda, pernikahan pertama di sini mempunyai 4 anak. Sudah besar-besar, semuanya masih sekolah. Ayah kandungnya masih hidup. Lalu pernikahan kedua ini, si janda tersebut mempunyai 1 balita yang sudah yatim. Dia sering mendapat titipan harta dari mutfiqin dengan ucapan untuk anaknya yang yatim. Masalahnya yang butuh banyak biaya justru kakak-kakaknya seibunya, Ustadz. Jadi dia ingin bertanya, bolehkah dia menggunakan harta itu untuk biaya hidupnya dan 4 anaknya, sementara kiriman dari ayah 4 kandung tersebut, ayah kandung 4 anak tersebut tidak pasti, Ustadz. Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Allah barik fiik. Tentu tidak boleh. Karena orang menitipkan untuk anak yatim. Yang 3 tidak yatim, bapaknya masih hidup. Yang Anda pun tidak bisa dihitung yatim. Karena anak yatim itu orang yang orang tuanya wafat, ayahnya wafat, dan dia belum baligh. Ya. Maka itu yang dimakan yatim. Maka tidak boleh kecuali Anda ambil sebagai hak mengasuh anak yatim. Ya. Nah, Ustaz. Allah membolehkan falyakul man kana ghaniyan falyasta'fif man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang melihara anak yatim dan dia hidup berkecukupan, ya, si perempuan ini melihara anak yatim dan hidupnya berkecukupan, maka hendaknya kata Allah jangan ambil upah atas memelihara anak yatim tadi. Tapi kalau hidupnya tidak berkecukupan, dia boleh mengambil makan dari merawat, menjaga anak yatim tadi sesuai dengan yang ma'ruf. Pantasnya berapa sih diambil umumnya. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu atas jawabannya, Ustaz. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang pembahasan muamalah, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Nah, Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan via website. Berikutnya dari Andri di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di sini saya sebagai kuli di jasa pemotongan ayam. Suatu ketika ada orang yang datang untuk meminta kami memotong ayam bersih dalam jumlah banyak.
tetapi mereka meminta untuk mengkhususkan salah satu ayam tertentu untuk acara mereka. Saya tahu mereka itu non-muslim, Ustaz. Tetapi di sini saya hanya sebagai penjagal ayam saja karena sebelumnya ayam-ayam tersebut dari mereka dan mereka sendiri yang berbelanja ke pasar. Lalu mereka hanya meminjam jasa pemotongan kami saja, Ustaz. Apakah di sini saya berdosa ya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaannya apa? Ada salah satu ayam dikhususkan? Ustaz, ada permintaan dari customer salah satu ayamnya dikhususkan, Ustaz. Tidak ada masalah dikhususkan. Apa salahnya? Tapi di sini disebutkan Ya, wallahu a'lam. di sini customernya itu non muslim, Ustaz. Non muslim bagus lah. Kalau dia menyembelih malah nggak halal. Kalau Anda yang sembelih kan halal. Nah, Ustaz. Betul. Sorry. Tapi Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Kita bacakan, masih ada beberapa pertanyaan. 6. Tip dari Zahra ini di Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Masih perihal ayam, Ustaz. Saya pernah menyembelih ayam mengarah kiblat dengan menyebut nama Allah. Masalahnya ketika disembelih ayamnya tidak langsung mati, Ustaz. Karena saya tidak tega, saya tangkap kembali dan sembelih. Barulah ayam tersebut sempurna matinya. Cuma saya lupa apakah sembelih kedua ini saya mengucapkan nama Allah atau tidak, Ustaz. Apakah salah, bagaimana dengan daging yang saya makan dengan keluarga saya ini, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Dagingnya udah habis atau masih ada? Gimana, Ustaz? Dagingnya sudah habis atau masih ada? Di sini disebutkan sudah dimakan-makan, Ustaz, katanya, Ustaz. Dia lupa memotong keduanya, Ustaz, membaca bismillah atau tidak. Atau itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Sembelihan muslim menurut sebagian mazhab para ulama, ya, kalau dia lupa halal sembelihan. Tapi Ustaz, jazakallahu khair, terima kasih. Demikian atas nama Zahra ini, semoga bisa difahami, semoga bisa lebih berhati-hati lagi. Barakallahu fikum. Tapi kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini tentang kurban. Bismillah. 6. Dari Denny Indra di Kota Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, apakah hukumnya jika panitia kurban dalam kurung pengurus masjid dan warga sekitar yang membantu itu mendapatkan tambahan jatah daging kurban, tetapi mereka tidak dibayar dari uang operasional kurban, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ini tidak halal bagi mereka bertasarruf, melakukan mengambil lebih segala macam tanpa ada akad. Karena mereka katanya kan tidak pakai berbayar. Ya, berarti tidak ada hak mereka karena hak mereka hanya wakil. Kalau dibayar, tidak boleh dibayar pakai daging. Dibayar pakai uang. Kalau pakai daging, haram bagi si pekurbannya. Lebih baik terus terang saja para DKM tadi, setiap yang disembelih, yang DKM melakukan penyembelihannya, minta fee penyembelihan dan pencacahannya. Per ekor berapa umpamanya, 100.000 atau berapa kambing per kambing. Kemudian daging murni milik si pekurban. Kalau pekurban menghadiahkan sebahagian kepada panitia, ya alhamdulillah. Kalau tidak, itu dia kurban milik dia. Dia bawa pulang semuanya, alhamdulillah, terserah dia. Ya, adapun diambil sebagai imbalan karena Anda bekerja, itu berarti upah. Kalau upah tidak halal diambilkan dari daging kurbannya. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, masih ada waktu. Dari Iwan Ramadhani di Yogyakarta, Kabupaten Sleman. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah boleh memberikan zakat kepada
guru atau ustadz yang sering berceramah di masjid yang mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap ya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik. Kalau dia masuk dari mustahik sebagai fakir dan miskin, boleh. Ya. Orang pekerjaan tidak punya pekerjaan tetap bukan berarti fakir miskin. Ya. Siapa tahu dia pengusaha. Pengusaha di rumah aja, ngapain dia ke pekerjaannya? Yang mengerjakan orang lain. Maka tentu diverifikasi. Ditanyakan baik-baik berapa pendapatannya, berapa kekurangan biaya hidupnya. Selisihnya bisa dibayarkan dengan zakat. Baik, Ustadz, jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, masih ada waktu. Bismillah, dari Abdullah di Kota Riau, Pekanbaru. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa hukumnya memakai pakaian yang nama mereknya ada nama nabi atau nama malaikat ya Ustadz? Misalkan kalau hukumnya haram, apakah boleh nama tersebut kita coret saja atau ditutup dengan kain saja Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Nama nabi, nama malaikat tidak ada yang suatu pendapat para ulama pun melarangnya dipakai dan dicuci dan seterusnya. Ya. Yang ada hanya nama Allah. Kecuali umpamanya pakaian tersebut ditulis diproduksi oleh Abdul Aziz. Al-Aziz nama Allah. Ya. Itu tentu akan repot, Anda akan mencuci itu dihinakan. Apalagi kalau saya ingat dulu waktu di pesantren, nyucinya kita pakai diinjak-injak pakai kaki itu. setelah direndam pakai sabun bubuk, kemudian diinjak-injak untuk ngeluarin kotorannya. Ya, kalau ada asma Allah tentu tidak boleh. Tapi kalau dengan mesin cuci, wallahu alam tidak ada masalah. Tapi kalau pakaiannya umpamanya pakaian bawah, celana, tentu ini termasuk menghinakan. Kan didudukin dan seterusnya. Ya. Maka bila nama produsennya itu ada nama Allah, umpamanya seperti tadi Abdullah atau Abdul Aziz atau Abdul Hamid dan seterusnya, ya, yang kata Al-Hamidnya dicoret. Kalau enggak, gunting aja semuanya, hilangkan semua mereknya tadi. Ya, kan lebih nyaman dihilangkan mereknya, itu lebih nyaman dipakai. Nah, Ustaz, jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya ini. Dari Nur Arifah di Jawa Tengah, Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, kami sekeluarga pengikut BPJS Mandiri. Sejak ada pandemi COVID-19 kami tidak bisa membayar tagihan. Dan kami pun selama ikut belum pernah menggunakan kartu tersebut. Namun kami ditagih oleh pihak tersebut Ustadz, kalau kami tidak membayar, apakah di akhirat nanti itu termasuk hutang bagi kami ya Ustadz? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik fik. Di akhirat tentu tidak akan ditagih karena ini akadnya secara syar'i. Anda bertabarruk, Anda membantu orang yang sakit bila Anda tidak pernah menggunakannya sama sekali. Akad tabarruk tidak mengikat. Anda hari ini mau nyumbang, pekan depan tidak nyumbang, silahkan. Ya. Akan tetapi dia berdampak kepada susahnya urusan Anda. Ya, sekarang banyak urusan yang berkaitan dengan negara harus melampirkan ikut pesertaan BPJS. Tidak bisa
mendapatkan SIM, perpanjangan SIM, STNK, dan dokumen-dokumen penting pribadi, kecuali ada bukti keikutsertaan tersebut. Hanya itu saja. Tapi di akhirat tidak, insya Allah. Karena Anda tidak pernah menggunakannya. Khair Ustaz, Masya Allah. Jazakallah atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan ketiga via telepon di kesempatan kali ini. Silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan hamba Allah di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Maaf, aku izin bertanya. Suami saya punya stok baju olahraga yang sangat banyak Ustadz. Sebagian dikoleksi dan sebagian dijual. Belakangan saya baru perhatikan bahwa di baju tersebut ternyata ada logo-logo yang mengandung gambar hewan dan ada juga logo klub bola yang ada gambar karakter setannya Ustadz. Yang saya baca menggunakan menjual baju dengan gambar makhluk hidup kan haram ya Ustadz. Apa yang harus kami lakukan karena baju tersebut jumlahnya sangat banyak Ustadz. Kalau ditotal mungkin bisa sampai 100 juta gitu Ustadz. Lalu apakah menjual baju tersebut untuk mendapatkan pokok uang kami kembali tanpa diambil keuntungannya bisa kami lakukan Ustadz? Lalu kalau sudah terlanjur kami jual, apa yang harus kami lakukan dengan uangnya ya Ustadz? Mungkin itu Ya. Allah. Apa namanya? Karakter hewan itu matanya, mukanya jelas Ibu, atau hanya siluet atau seperti apa namanya? Bayangan saja. Iya Ibu. Apakah masih tersambung? masih tersambung. Iya. Tadi Ustaz bertanya apakah karakter hewannya itu ada matanya atau terlihat jelas atau bagaimana? Seperti apa gambarnya? Ada yang ada matanya, Ustaz, ada yang jadi gambarnya seperti kayak titik-titik gitu Ustaz ada. Lalu ada yang tapi kelihatan Bentar, memang itu untuk gambar mata. Kalau gambar titik-titik, ya semuanya titik sama kan? Ya nggak kelihatan lah matanya. Oh, jadi memang kelihatan seperti itu ditujukan untuk gambar mata gitu Ustaz. Coba lihat, Ibu sekarang nonton televisi atau radio televisi kan? Iya Ustaz. Mata saya titik-titik atau mata? Mata Ustaz. Gambar mata. Ya, itu mata. Enggak mata Ibu. Saya sekarang ini kan Ustaz. dengan kamera itu. Sekarang ini kan gambar ini. Iya gambar. Itu kumpulan titik, ya. Memang kumpulan titik-titik. Tetapi yang kelihatan sekarang mata atau titik-titik? Kalau yang tertera di gambar tersebut itu seperti lingkaran saja sih Ustadz. Jadi maksudnya memang di posisi mata, di posisi mulutnya itu seperti ada lingkaran-lingkaran. Jadi kalau seperti itu hitungannya mata atau bukan ya Ustadz? Sama seperti umpamanya ada poster, misalnya poster Makkah Al-Mukarramah dulu dijual dengan harga yang dulu saya beli 150 real. Itu foto orang-orang sedang sholat tarawih. Di lantai atas seluruhnya kelihatan Masjid Ka'bahnya, Masjid Haram seluruhnya. Ya. Kalau Anda lihat satu persatu, andai saya ada di sana, kelihatan nggak ini Erwandi atau non Erwandi? Tidak kan? Tidak akan jelas. Ya. Tidak akan jelas ini mata atau apa. Ya, tapi kalau Anda lihat saya sekarang di layar televisi kan jelas. Ini mata, ini hidung dan seterusnya. Iya Ustaz. Kalau titik-titik ya tidak. Wallahu a'lam. Itu saya tidak ada masalah. Baik, cukup Ibu ya, pertanyaannya Ibu ya, cukup jelas jawabannya. Iya, terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih sudah menelpon di Fatwa TV. Nah Ustaz, masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Bismillah dari Yanti di Kepulauan Riau, Kota Batam. Bismillah, izin bertanya Ustaz.
perihal zakat mal. Misal tahun kemarin kita mempunyai tabungan senilai 100 juta dan sudah dizakati. Lalu tahun ini tabungannya bertambah total menjadi 150 juta, Ustaz. Jadi tahun ini yang dizakati yang tambahannya 50 juta saja itu atau ditotalkan yang semua 150 juta ya, Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz tentang zakat mal, barakallahu fikum. Allah barik fik. Dizakatkan dua-duanya. Uang yang tahun lalu pun masih ada, dizakatkan lagi, dan yang sekarang juga dizakatkan lagi, berarti dari 150 juta, bukan dari 100 juta kurang 2.500.000 tahun lalu saja. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Masih ada waktu, mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit ikhtitam untuk kami, Ustaz. Tafadhal maskur ya, Ustaz. Allah barik fiik. Ikhwani wa akhwati fillah. Ya, memang seorang muslim wajib tunduk dan taat kepada perintah Allah untuk dia lakukan dan larangan Allah untuk dihentikan dan tidak dilakukannya. Tetapi itu tidak bisa terrealisasi kecuali kita mempelajari syariat Allah dengan baik, kan dengan perasaan saja. Ya, kalau dengan perasaan saja, ini sepertinya Allah tidak ridha, atau ini sepertinya Allah perintahkan, ya, maka dalam hal ini tentu tidak Anda capai apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, karena apa yang diperintahkan oleh Allah jelas, ya, diriwayatkan kepada kita dengan cara mutawatir dari Al-Quran, dan diriwayatkan juga kepada kita dengan hadis-hadis yang sahih, yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita mempelajarinya baik dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, muamalah, mencari harta dan membelanjakannya pun harus sesuai dengan hal tersebut. Semoga kita jadi orang-orang yang selalu melakukan perintah Allah, yang kita yakini perintah itu berasal dari Allah, dan meninggalkan larangan Allah yang kita yakini dari kabar yang sahih bahwa itu adalah larangan Allah. Wallahu waliyut taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, terima kasih jazakallahu atas waktu yang telah diluangkan dan berbagi faedah bersama kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Nah, mengikuti selama azani Allah wa yakum, demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan